Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 14 dan ayat 15, yang berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasakan betapa sulitnya untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Mungkin kita pernah dikhianati, dihina, atau bahkan dirugikan secara fisik dan emosional. Setiap luka yang mereka buat terasa begitu dalam hingga sulit rasanya untuk memaafkan. Namun, tahukah saudara bahwa pengampunan bukan hanya soal orang lain, tetapi soal bagaimana kita bisa merdeka dari belenggu kebencian. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni adalah kunci utama untuk hidup dalam kedamaian sejati dan menerima pengampunan dari Bapa Surgawi. Ayat renungan kita pada malam hari ini sangat jelas dan tegas. Pengampunan adalah syarat bagi kita untuk menerima pengampunan dari Bapa. Mengampuni bukan hanya soal memberi kebebasan kepada orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita dari beban yang berat. Bayangkan betapa seringnya kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Namun, bagaimana kita bisa dengan tulus meminta pengampunan jika kita sendiri enggan untuk mengampuni orang lain? Ini adalah pelajaran penting yang diajarkan Yesus kepada kita. Pengampunan adalah jalan menuju kebebasan, bukan hanya bagi yang diampuni, tetapi juga bagi yang mengampuni. Mengampuni bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati yang berasal dari Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan luka di hati, entah karena dikhianati, disakiti,
atau dirugikan oleh orang lain. Kita mungkin merasa berhak untuk marah, dan memang benar, luka yang kita alami sangat nyata. Namun, apakah kita ingin terus membiarkan luka itu memenjarakan kita? Apakah kita ingin hidup dengan kepahitan yang terus-menerus menghantui kita setiap hari? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan karena orang yang menyakiti kita pantas diampuni, tetapi karena pengampunan itu adalah jalan menuju kesembuhan batin kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mengampuni memang bukan hal yang mudah, tetapi saat kita mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, kita akan melihat bahwa pengampunan bukan lagi hal yang mustahil. Tuhan Yesus telah menunjukkan contoh pengampunan yang luar biasa ketika Dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Jika Yesus bisa mengampuni dalam situasi yang begitu menyakitkan, maka kita juga bisa dengan kekuatan dari Roh Kudus. Pengampunan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah panggilan bagi setiap anak Tuhan. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan diri dari rantai kebencian dan kepahitan. Kita membuka hati kita untuk menerima damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Pengampunan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan ketika kita mengampuni, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa dan damai yang melampaui segala akal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, pengampunan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kekuatan Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus, kita mampu melakukannya. Saat kita melepaskan pengampunan, bukan hanya orang lain yang dimerdekakan, tetapi kita juga dibebaskan dari beban kebencian dan kepahitan. Pengampunan adalah jalan menuju damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami tentang pengampunan. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tidak terbatas. Engkau mengampuni kami, walaupun kami seringkali gagal dan jatuh dalam dosa. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang sama, hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan, meskipun kami disakiti oleh orang lain. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan semuanya, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.